Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya Miftah Rosidi, mahasiswa PPG LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254006001463, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Huda Tambaharjo Pati. Akan menampilkan video pembelajaran materi kelas 4 dengan judul Mengenal Sholat Duha menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, kita masih dipertemukan pada siang hari ini di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Sebelum pelajaran PAI ini kami mulai, silakan ketua kelas Mas Ahsan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah Sehat, kuat, Allahu Akbar. Hari ini tidak ada yang sakit kan? Semua pada sehat? Sehat. Ceria semua? Udah makan semua kan? Alhamdulillah, kita siap menerima pembelajaran siang pada hari ini dengan keadaan yang sehat. Oke, agar kita siap, kita akan melakukan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ya. Selanjutnya Pak Miftah akan absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, saya absen. Bersama Alifah Hasna Maulida, Alfian Rifai Putra Wijaya, Kailan Nur Aisyah, Muhammad Ahsan Muazzam, Muhammad Fadil, Octaviano Ahmad. Ya, semuanya hadir dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar materi apa minggu kemarin? Materi sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat ini khusus laki-laki apa perempuan? Oke, nah sholat Jumat ini dikerjakan pada hari apa? Hari Jumat. Berarti kalian masih paham dan juga masih mengingat materi hari kemarin. Selanjutnya saya akan menampilkan gambar untuk kalian semua. Coba sebutkan, ini Pak Miftah menampilkan gambar apa? Anak yang sedang sholat. Sudah jelas di situ ada seorang laki-laki dan perempuan bersaf dan berjamaah bersama.
Selanjutnya saya akan menampilkan pertanyaan pemantik pada siang hari ini. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang sholat duha? Sholat yang dikerjakan Ya, coba saya ajak pertanyaannya. Coba Mas Hasan dijawab, apa sholat duha itu? Sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Ya benar. Coba sekarang Mbak Sekar, apa sholat duha itu? Sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Ya benar. Nah, kalian kalau sudah melakukan sholat duha, perasaannya bagaimana? Senang? Kalau dua anak ini sudah benar menjawab, coba kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Cakep. Ya, bagus. Sekarang saya tanya lagi. Apa perbedaan sholat duha dengan sholat lainnya? Tahu nggak? Ya, nanti Pak Miftah akan bahas mengenai sholat duha pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu kita akan memahami makna dan hukum sholat duha dengan baik dan benar. Yang kedua nanti kita akan memahami ketentuan dan tata cara bacaan sholat duha dengan baik dan benar juga. Yang ketiga, mengetahui apa sih keutamaan pelaksanaan sholat duha itu. Nah, seperti yang di dalam ayat itu. Nah, sebelum dilanjutkan pembelajarannya, mari kita membaca surat Al-Duha bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Wa-sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, alhamdulillah anak-anak semua sudah bisa menghafal surah Al-Duha. Dan tadi Pak Miftah meminta kalian untuk membaca surah Al-Duha itu karena materi ini terkait dengan sholat duha. Ya. Selanjutnya kita akan membahas materi sholat duha. Nah, ini adalah pengertian dari sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari setelah matahari terbit mencapai 7 hasta, yang mana hasta itu adalah ukuran tangan sampai menjelang zuhur. Ya. Termasuk dalam sholat sunnah atau sholat sunnah tatawu. Sholat sunnah tatawu itu dalam artian sholat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana hukumnya sholat duha? Nah, hukum sholat duha adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu bagaimana? Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang mana Nabi Muhammad SAW itu sering melakukannya. Dalam artian beliau jarang meninggalkan sholat duha. Selanjutnya Pak Miftah akan menampilkan tata cara sholat duha. Urutannya
urutan sholat duha. Yang pertama adalah niat sholat duha. Coba bersama dibaca niatnya. Usolli sunnat duha raka'ataini Setelah tadi niat, selanjutnya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lalu membaca doa intiqam. Takbirallahu walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asiran. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan selanjutnya baru membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca apa? Yaitu membaca surah pendek. Disunahkan surah pendeknya membaca surah As-Sams atau surah Al-Kafirun. Coba siapa yang bisa baca surah As-Sams? Coba Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma dahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha أكذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Oke, bagus, benar. Mari kita kasih tepuk jempol buat Mbak Afa. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Setelah membaca surah pendek, kita melakukan gerakan ruku. Ruku itu membungkukkan badan dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca berapa kali tadi? 3 kali. Setelah gerakan ruku, kita melakukan gerakan i'tidal, yaitu bangun dari ruku. Membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah i'tidal, kita melakukan gerakan sujud, yaitu membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan setelah sujud, kita melakukan gerakan duduk iftiras. Bagaimana bacanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Setelah duduk iftiras, kita melakukan gerakan sujud
sujud lagi. Nah, setelah sujud nanti kita melakukan rakaat yang kedua. Gerakannya sama seperti tadi pada rakaat yang pertama. Tetapi pada rakaat kedua ini diakhiri ada tahiyat akhirnya. Bagaimana bacaan tahiyat akhir? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lalu diakhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Nah, supaya kita fokus lagi, mari Pak Miftah kasih ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk ikan. Satu, tepuk ikan. Dengan cari makan sudah banyak harus siap. Nah, kita biar semangat. Apa sih keutamaan sholat duha itu? Dan apa keuntungannya? Yang pertama, kalau kita melakukan sholat duha itu akan dicukupkan kehidupannya. Yang mana kalau kita membutuhkan apapun, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan. Yang kedua, akan dibuka pintu rizkinya. Nah, ingat, rizki itu tidak melulu tentang harta, kesehatan, keluarga yang tenang dan harmonis, ilmu yang bermanfaat juga termasuk rizki. Sekarang kita akan menganalisis masalah yang mana nanti akan kita selesaikan secara bersama-sama. Nanti Pak Miftah akan menampilkan masalah tersebut pada layar di depan. Nah, dapat dilihat itu menganalisis penyelesaian masalah. Pak Doni duduk termenung. Ia merasa sudah bekerja maksimal, tapi merasa rizkinya seret, hatinya gundah, anaknya malas belajar, keluarganya tidak rukun. Nah, suatu ketika ia bertemu Pak Soleh, lalu mengungkapkan kegelisahannya. Pak Soleh menyarankan agar Pak Doni rutin melakukan sholat duha, yang mana insya Allah masalahnya bisa mendapatkan solusi yang baik. Akan tetapi Pak Doni tidak tahu tata cara melakukan sholat duha dan keutamaannya. Nanti kita bantu Pak Doni untuk melakukan sholat duha dengan menyusun LKPD yang telah saya sediakan. Gimana, siap? Siap. Nah, setelah itu, setelah menyusun LKPD tersebut, nanti kalian presentasikan hasil diskusinya di depan, yaitu per kelompok. Bisa dipahami ya? Pembagian kelompoknya seperti pada pertemuan minggu kemarin, yaitu pada materi sholat Jumat. Untuk menyelesaikan masalah Pak Doni, nanti kita akan ada 2 tugas. Pak Miftah akan membagikan lembar kerja, yang mana tugas yang pertama itu dikerjakan per individu atau per siswa. Sedangkan tugas yang kedua dikerjakan secara berkelompok. Ini saya bagikan LKPD-nya.
peneliti. Ayo Mas Jaka. Nanti jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah selesai? Ya. Kumpulkan yang sebelah sini dulu. Nah, selanjutnya dari membentuk kelompok, nanti kita akan menganalisis masalah di depan ini. Selanjutnya kelompok yang sudah kita bagi tadi saya kasih tugas masing-masing. Jadi di kuning lurus yang rapi. Ini temannya bantu ya, biar kerjasama biar dapat selesai. Ayo Mbak di kuning. Ini yang pulsanya di kuning sesuai ini. Saya yang laki-laki di kuning. Yang kelompok ini jadi kuning. Nah itu cari kerjasama. Nah sudah selesai semua tugasnya? Selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pemecahan masalah tadi. Tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kelompoknya Mas Hasan depan. Ada cara sholat 2. 1. Niat Wali sunat 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Membaca surah pendek. 5. Rukuk. 6. I'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk iftirat. 9. Sujud. 10. Tahiyat akhir. Keutamaan sholat duha. 1. Dibangunkan istana surga. 2. Dihitung amalan sedekah tulang manusia. 3. Mengajarkan atau membuka pintu rezeki. 4. Diampuni dosa walau sebanyak buih lautan di lautan. Oke, bagus, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok keempat, kelompoknya Mbak Tata, teman. Dibangunkan istana surga. 2. Dihitung amalan sedekah tulang manusia. 3. Melancarkan atau membuka pintu rezeki. 4. Diampuni dosa walaupun banyak di lautan. Ya sudah, bagus, duduk. Untuk kalian semua coba kasih tepuk jempol bersama. Tepuk jempol. 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 Sekarang saya coba kasih penilaian refleksi mengenai tugas kalian.
Yang pertama, kelompok pertama ini perhatikan. Ini penyusunannya sudah bagus, tapi pemotongannya kurang, tapi banget ya. Sudah pas urutannya, pemotongannya saja, tapi sudah bagus ini. Kelompok selanjutnya kelompok 2, kelompoknya Mas Ahsan. Nah, ini urutannya bagus, pemotongannya juga ini rada kurang rapi, tapi dalam keseluruhan sudah bagus. Selanjutnya kelompoknya Mbak Hasna, kelompok ketiga. Ini pemotongannya bagus, rapi, urut. Nah, bagus ini kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok keempat, kelompoknya Mbak Tata. Tata-tatanya urutannya bagus, dikasih ada nomornya, ada penjelasannya, ya bagus. Ya sudah bisa menyusun, membantu masalah Pak Doni tadi. Nah, sekarang waktunya mengerjakan asesmen formatif. Nah, ini saya bagikan asesmen formatif. Yang sudah mendapatkan soal langsung dikerjakan saja. Kerjakan yang teliti, yang baik, biar mendapat nilai bagus. Geser. Ya, ini dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah dikumpulkan, ketua kelompoknya mengumpulkan. Ayo. Ke sini bawa ke depan. Biar nanti saya koreksi. Bagus, sudah selesai semua. Nanti yang nilainya kurang bagus akan diadakan remedi, sedangkan yang sudah bagus nanti akan diadakan pengayaan. Nah, ini sudah selesai pengoreksian. Rata-rata ini nilainya bagus. Ini siapa? Mas Bima mendapatkan 80, bagus. Mas Abid 75, Mas KKM masih nggak apa-apa, ditingkatkan lagi. Mas Fadil 78, ya nggak apa-apa, sudah lebih dari KKM. Ini bagus-bagus malah. Mbak Kaila 100, Mbak Hasna 100, Mas Ahsan 100, Mas Zakal 100. Dan ini rata-rata sudah bagus, 90, 80, 98 ya. Sudah bagus. Ya, sekarang alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini kita sudah selesai. Mari kita resum bersama pelajaran tadi yang telah kita pelajari bersama tentang materi sholat duha. Yang pertama tadi, apa tadi pengertian dari sholat duha? Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Selanjutnya, sholat duha itu paling sedikit ada berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat duha hukumnya apa? Langsung akad. Dan apa saja tadi keutamaan sholat duha? Yang tahu dibangunkan istana di surga, menambah rezeki, dicukupkan kebutuhannya. Oke, bagus anak-anak. Nah, sekarang sebelum Pak Miftah akhiri, nanti ada tugas di rumah untuk kalian, yaitu mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang materi sholat tahajud. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari yang baik. Nah,
sekarang coba saya tanya dulu sedikit tentang pertemuan minggu depan. Apa itu pengertian sholat tahajud? Yaitu sholat pada malam hari. Mengenai pengertiannya, tata caranya, apa hukumnya, dan juga bagaimana keutamaannya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Sudah siap? Bersama Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Silakan waktunya untuk berpemas-pemas. Nanti dilanjutkan dengan doa. Yuk, tasnya dipakai dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Aksan. Betul siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang waktunya untuk pulang. Jangan lupa belajar di rumah dan juga taat kepada orang tua. Demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 pulang dulu. Kelompoknya Mas Hasan. Selanjutnya kelompok ketiga, kelompoknya Mbak Esna. Kelompok keempat, kelompoknya Mbak Tata.